Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para hadirin hadirat ikhwatu iman, alhamdulillah bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan majelis kita senantiasa jadi wasilah mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Setelah minggu kemarin tamat Kitabul Jami' Babul Adab, alhamdulillah, maka kita dalam pengajian Senin malam Selasa, karena itu sudah tamat, terlepas masih ada yang belum paham atau belum mampu semuanya diamalkan, tinggal dari sisi mencari ilmunya sudah, tinggal berjuang bagaimana bisa mengamalkan. Nah sekarang karena mencari ilmu tidak ada hentinya, maka Bapak Ibu kita mencoba, karena memang ingin sifatnya ngaderes ya Pak ya, kita akan mengkaji, belajar dari kitab Minhajul Muslim Pak. Ini mungkin tidak sepopuler kitab Bulughul Maram Sahih Bukhari. Jadi Minhajul Muslim sudah kegambar dari judulnya saja, Minhaj, pedoman hidup seorang muslim. Di pedoman hidup seorang muslim, kitab ini dikarang oleh seorang ulama, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di Madinah Pak. Itu memang sudah lama, itu sekitar tahun 1960-an, tapi lebih lama Bulughul Maram gitu. Jadi kalau ini tahun 60-an, genep puluh berarti sudah genep 22, sekitar genep 65 tahun Pak yang lalu gitu. Dan ini sebagaimana judulnya sudah kegambar, Minhajul Muslim. Minhaj itu manhaj, minhaj itu manhaj, di mana kalau kita baca Quran ada ayat likullin ja'alna minkum syir'atau wa minhaj. Nah, setiap sesuatu kami jadikan bagi kalian syir'atan, syariat, wa minhaj, manhaj Pak. Bagaimana manhaj hidup seorang muslim. Bapak Ibu bisa searching, mungkin terjemahnya juga sudah banyak. Nanti ada beberapa bab Pak. Ini di sini satu bab pertama tentang akidah.
akidah, karena ini yang pokok. Nanti yang kedua bab adab. Yang ketiga nanti di sini dijelaskan bab akhlak. Kemudian yang keempat bab ibadah. Kemudian yang karena banyak bab ibadah, kemudian bab muamalah. Bab muamalah. Itu sampai nanti bab muamalah. Walaupun mungkin dalam prakteknya nanti kita bisa pilih, Pak. Bisa pilih. Tapi ini kitab memang menggambarkan syumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam yang itu harus dipahami dan dijadikan manhaj, pedoman dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, Pak. Walaupun nanti banyak mungkin hal-hal yang sudah terulang dijelaskan, tidak masalah. Nah, bab pertama berkait dengan akidah. Bapak Ibu, di sini disebut bab akidah itu faslul awal al-imanu billah. Makanya temanya iman kepada Allah, Pak. Jadi hadal faslu min akhtori hadhil fusuli sya'nan wa a'damuha qadran id hayatul muslim kulluha taduru alaih. Jadi ini bab yang paling penting, Pak. Paling penting dan paling besar ukurannya. Kenapa? Karena kehidupan seorang muslim semuanya taduru alaihi. Kehidupan seorang muslim itu terkait dengan iman kepada Allah. Makanya hayatuna kulluha, ibadah itu kepada siapa? Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi bab iman kepada Allah ini bab yang paling penting. Bukan penting, paling penting. Karena itu bab pondasi, bab akar, Pak. Karena kehidupan kita sebagai seorang muslim tidak bisa sedetik pun terlepas dari Allah. Cek, Pak, kamana orang bisa lepas di Allah? Gitu nggak ada. Makanya apapun yang kita lakukan itu selama itu kebaikan nyambung dengan Allah. Makanya setiap amal la yubda'u bihi bismillah, yang tidak dimulai dengan bismillah. Bismillah itu apa? Dengan menyebut nama Allah. Berarti orientasinya Allah, bahwa azdam. Gitu. Ya, makanya mau ke WC itu Allah, buktinya ada doa. Mau tidur Allah, Pak. Mau kerja Allah. Mau keluar rumah Allah. Itu apa yang tidak terlepas dengan Allah, nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Makanya bab tentang iman kepada Allah adalah bab yang paling penting. Nah, orang muslim itu Bapak Ibu yu'minu billahi ta'ala, iman kepada Allah. Apa yang dimaksud iman kepada Allah? Bimakna annahu yusaddiqu biwujudi rabbi tabaraka wa ta'ala. Dengan mempercayai, dengan membenarkan kehadiran Rabb, kehadiran Allah. Jadi iman kepada Allah itu maknanya bahwa kita meyakini keberadaan Allah. Meyakini, membenarkan, dan kita meyakini bahwa Allah itu adalah Fatirus samawati wal ardh. Allah itu siapa? Fatirus samawati wal ardh.
Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu siapa? Yang mengetahui urusan yang gaib dan yang nampak. Kalau kita yang tahu urusan apa Pak? Yang nampak, yang gaib tidak diketahui. Allah itu pencipta langit dan bumi. Allah itu yang punya pengetahuan, jangankan yang nampak, yang tersembunyi saja tahu. Jangankan yang tersembunyi, yang sudah lalu, kejadian yang akan datang Allah tahu. Tahu Allah siapa yang akan menjadi presiden. Iya Pak. Allah sudah tahu Allah. Ya, ini gaib Pak bagi kita. Bagi Allah sudah tidak gaib. Tidak gaib. Rabbu kulli syai'in. Allah itu Rabb, pengurus segala sesuatu. Ya, makanya Nabi kita berdoa, ya Allah jangan kau lepaskan diriku untuk mengurus diriku walaupun torpata ain, walaupun sekejap mata Pak. Tanpa campur tangan Allah kita dilepaskan walaupun hanya 3 detik, kita nggak bisa mengurus diri kita. Makanya Rabbu kulli syai' wa malikuhu, Allah pemiliknya. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan kecuali Allah. Wala rabbu ghairuh, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah ini yang disebut bahwa iman kepada Allah itu kita meyakini hal-hal yang tadi Pak. Kemudian Allah juga mausufun bikulli kamal. Allah itu mausuf, disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Itu iman kepada Allah, mengimani bahwa Allah itu maha sempurna. Apa sempurna itu? Nah, bersih dari segala kekurangan. Nggak ada kekurangan sedikit pun. Jadi itu gambarannya iman kepada Allah. Nah, di sini Bapak Ibu digambarkan keimanan kepada Allah itu ada petunjuknya. Gitu. Kenapa kita harus yakin bahwa Allah itu Tuhan kita? Bukan yang lain. Bahwa Allah itu maha kuasa. Bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Itu nanti ada dalil nakli, tapi juga ada dalil akli. Nakli Pak. Gitu. Dalil itu apa? Dalil itu petunjuk. Gitu. Ya. Orang mencari bapak, ibu. Oh, dilihat mobilnya ada di luar Masjid Al-Ittihad Islami, sigana Pak Haji aya di dia. Itu mobil sebagai petunjuk. Non? Oh, dalil. Dalil itu petunjuk. Kalau dulu aya istilah dalilut. Eleh dalil ngajak gelut. Itu. Dalil Pak, petunjuk. Gitu. Petunjuk bahwa sholat itu wajib, aqimus sholat. Petunjuk bahwa dalil bahwa saum itu wajib, kutiba alaikumus syiyam. Itu petunjuk. Nah, nanti ada petunjuk, ada dalil yang sifatnya nakli. Nakli itu nas. Umpamanya Bapak Ibu. Nah, petunjuk atau Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi berkaitan dengan keberadaan Allah. Allah teh aya teu? Aya. Bukti Allah aya? Nah, itu Pak. Itu berarti dalil
akli. Nah, dalil nakli, Bapak Ibu sekalian, dalil nakli adalah adanya petunjuk yang disampaikan dalam Quran. Dalam Quran. Umpamanya, Bapak Ibu sekalian, Allah menggambarkan Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhanmu itu Allah yang khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Tsummastawa 'alal 'arsy yughsil lailan nahar yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujum musakhkharatin bi amrih alalahul khalqu. Ingatlah, lahu baginya al khalqu, penciptaan. Jadi menciptakan apapun itu tanda adanya Allah. Wal amru, adanya segala perintah atau urusan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini menggambarkan bahwa Allah itu ada, dan Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, pencipta malam dan siang, pencipta matahari, bulan, kemudian juga nujum, bintang, dan planet-planet yang terus berputar atas perintah Allah. Ya. Jadi kalau matahari terbit dari sebelah timur, tenggelam sebelah barat, itu atas kuasa perintah Allah. Nah ini, Pak, ya. Jadi Quran memberitahu tentang keberadaan Allah, begitu, yang nanti harus kita imani, gitu. Termasuk Bapak Ibu, kalau kita membaca juga umpamanya di surat Al-Qasas, di mana ada nabi yang nabi itu digelari kalamullah. Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa disebut kalamullah, ucapan Allah, karena satu-satunya nabi yang pernah komunikasi langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, gitu. Allah bercakap-cakap dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Itu kan ketika Nabi Musa 40 hari itu naik ke gunung Tur Sina. Maka ya Musa innani anallah rabbul alamin. Wahai Musa, innani, sesungguhnya aku anallah, aku adalah Allah. Nah, jadi Allah memperkenalkan dirinya, anallah, aku adalah Allah, rabbul alamin, Rabb, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta. Siapakah Allah? Rabbul alamin, gitu, pengurus alam. Innani anallah, di surat Toha, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, yang tiada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata lidzikri, lakukan sholat untuk mengingatku. Nah ini Bapak Ibu, bahwa ini dalil nakli, dalil petunjuk yang berdasarkan nas tentang keberadaan Allah yang wajib kita imani, wajib, Pak. Dan ini adalah pondasi utama. Pondasi utama agama Islam itu ya ini, Pak. Itu ya ini. Makanya nanti di akhirat, Pak,
sekecil apapun sekecil apapun keimanan kita kepada Allah, keimanan orang kepada Allah, sekecil apapun itu penyebab dia tidak langgeng di neraka. Kan yang di neraka itu ada yang langgeng, Pak. Langgeng itu khalidina fiha innalladzina kafaru min ahlil kitab wal pinari jahannama khalidina fiha abada. Nah itu yang kekal. Tapi adakah yang keluar dari neraka? Ada. Adakah orang yang muslim yang masuk neraka? Ada, Pak. Ada. Siapa orang muslim yang dosanya lebih banyak ketimbang amal solehnya? Jadi kan minggu kemarin dijelaskan hadisnya bahwa orang nanti ditimbang, kalau amal solehnya lebih berat ketimbang dosanya, walaupun berat bedanya itu sebesar biji sawi, pasti masuk surga. Jadi walaupun perbedaannya sedikit sebesar biji sawi, beratnya masuk surga. Tapi kalau orang melakukan dosa dan nanti dosanya ditimbang dibanding amal solehnya lebih berat, walaupun beratnya sebesar biji sawi, maka dia dipastikan masuk neraka. Jadi walaupun perbedaannya sangat tipis. Nah makanya nanti ketika dia masuk neraka, maka orang yang seperti ini nanti kalau sudah beres disiksa, maka dia pasti keluar. Yakhruju minan nar, kata Rasulullah, akan keluar dari neraka. Siapa yang keluar dari neraka? Man qala la ilaha, itu yang berkata tiada Tuhan selain Allah, wa fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari lihat Pak. Jadi keimanan walaupun sedikit itu akan bermanfaat bagi yang punya iman yang sedikit itu, sehingga itu akan menjadi perantara dirinya tidak akan kekal disiksa di neraka. Jadi dia keluar dari neraka. Man qala la ilaha wa fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Tuh, keluar. Jadi ini penghargaan luar biasa dari Allah kepada orang yang beriman. Walaupun karena dosanya lebih banyak dia disiksa, tapi nanti ujungnya dia akan dikeluarkan. Walaupun tidak boleh ini jadi cita-cita. Lumayanlah dangkenage bakal keluar tina. Ya Allah. Tidak boleh, Pak, nggak akan kuat, nggak akan ngaji terlalu lama saja nggak akan kuat. Jangan. Padahal di masjid tinggal duduk di suguhan rambutan, ayat cahaya. Ini disiksa, Pak. Nggak boleh. Harus dipastikan, bahasanya pastikan, Pak. Ketika kita mati sudah dipastikan kita ahli surga, gitu, tanpa melalui neraka dahulu. Harus punya komitmen. Nggak ada, Pak, nggak ada tawar-tawar. Caranya ya dari sekarang, gitu. Hal-hal yang membuat kita masuk neraka jauhi. Hal-hal yang bisa membuat kita masuk surga bukan didekati, diamalkan, diperjuangkan, diistiqomahkan, dipegang, jangan dilepaskan. Itu Bapak Ibu, gitu ya. Makanya untuk sampai ke sana itu pernah digambarkan juga bagaimana Umar bin Khattab memberi contoh. Jadi
kita harus menghitung. Kalau kita sampai 2024 umur kita sekian, kalau ditakdirkan kita mati, kita teh banyak amal solehnya, banyak dosanya. Kan kita hanya bisa ngirong, Pak, hanya bisa ngirong. Bagusnya berdasarkan fakta. Makanya Umar itu setiap hari dia menghisab dirinya, gitu. Sebagai bentuk menghisab diri itu, ketika dia melakukan kebaikan maka dia ambil batu kecil simpan di saku kanan. Ketika kita melakukan dosa maka ambil batu kecil simpan di sebelah kiri. Ketika mau tidur itu dibuka, yang di kanan ada berapa, yang di kiri ada berapa. Oh, hari ini banyak kebaikan, oh hari ini banyak dosa. Kan itu, Pak, gitu. Kan kalau dosa mah sekali jadi, kalau kebaikan mah jangankan tidak melakukan kebaikan belum tentu jadi baik kecuali memenuhi syarat. Itu tak, yang beratnya kebaikan mah sebetulnya itu, Pak, bukan sekedar melakukan, tapi melakukan sesuai syarat. Makanya ada orang yang sholat lamanya 60 tahun tapi tidak diterima oleh Allah. Walam yutimma ruku'uha wa sujuduha, ruku sujudnya nggak bener. Nah ini, Pak, ya, tapi kembali prinsipnya keimanan ini sangat penting. Sekecil apapun orang beriman, ujungnya dia dikeluarkan dari neraka. Sekecil apapun, tidak bernasib sama seperti orang-orang yang tidak iman, gitu. Ini, Pak. Nah, Allah juga, Bapak Ibu, di surat Hasyr itu kan memperkenalkan dirinya, wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwa rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa al maliku al qudusu as-salamu al mu'minu muhaiminu azizul jabbar al mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna sabbihu lahu ma fis samawati wal ar wa huwal azizul hakim. Ya, ini beriman kepada Allah itu, Pak, gitu. Beriman juga kepada nama-nama Allah yang bagus. Kalau di surat Al-Ikhlas, siapakah Allah? Qul huwallahu ahad, Allah lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau di surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil arrahman maliki. Itu kan Allah semuanya, Pak, itu Allah. Nah, oleh karena itu, karena Allah itu iman kepada Allah, karena Allah pencipta, Allah pengurus, kemudian juga Allah yang memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang baik. Makanya kita sebagai seorang muslim itu kenapa harus beribadah kepada Allah? Di sini, Pak, wa anna hadhihi ummatukum ummatau wahidah wa ana rabbukum fa'budu wa ana rabbukum, akulah Tuhanmu, Allah Tuhanmu, fa'budun, maka kalian harus beribadah kepada Allah. Wa ana rabbukum, aku adalah Tuhanmu, fattaqun, bertakwalah kepadaku. Nah, Bapak Ibu sekalian, gitu. Allah
memperkenalkan dirinya dengan sebutan-sebutan tadi. Karena Allah itu tunggal, satu esa, makanya Allah menggambarkan juga dalam Quran, Bapak Ibu sekalian, di surat Al-Anbiya, laukana alihatani lapasadata, kalaulah laukana pihima alihatun illallah, kalaulah di sana di dunia ada Tuhan selain Allah, lapas sadata, pasti dunia ini akan hancur. Jadi benar-benar bahwa Allah itu tunggal, di sanalah kita harus beriman kepada Allah. Nah ini Bapak Ibu informasi dalil tadi apa? Dalil nakli tentang keberadaan Allah, bahwa Allah adalah Tuhan kita, pencipta seluruh alam, pengurus makhluk yang ada di dunia ini. Ini yang pertama. Dalil nakli yang kedua, Pak, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Ikhbaruhu nahwa min mi'ati wa arba'ati wa ishrina alfan minal anbiya wal mursalin biwujudillah. Gitu. Keberadaan Allah itu, Bapak Ibu sekalian, itu diinformasikan oleh para nabi dan rasul yang berjumlah berapa nabi rasul? Berjumlah nabi dan rasul berjumlah 25, benar, yang kita kenal. Nah, yang tidak dikenal. Nah, di sini disebutkan ikhbaru nahwa min mi'ati wa arba'i wa isrina alfan. Min mi'atun sabaraha 100, wa arba'ah 4. Berarti 100 opat, wa isrina 20 alfan ribu, berarti 1000 berapa? 1000 seberapa? 124.000. Jadi Nabi Rasul itu jumlahnya 124.000. Banyak, Pak. Nu dikenal ke orang 25. Adam Idris no. Gitu. Oh. Para nabi rasul yang jumlahnya tadi berapa? 124.000 itu memberikan informasi keberadaan Allah. Memberikan informasi keberadaan Allah. Ya, bahwa Allah lah pencipta, bahwa Allah lah pengurus, bahwa Allah lah yang membulak-balik segala urusan. Jadi para nabi rasul menjelaskan sifat Allah, nama-nama Allah. Gitu, itu dijelaskan gitu oleh para nabi dan rasul. Makanya Bapak Ibu, para nabi dan rasul itu gitu, itu punya proyek yang sama, Apa proyek atau program samanya? Bagaimana gitu, ani budullah wastanibut taghut. Jadi seluruh umatnya, seluruh manusia harus iman kepada Allah dan menjauhi togut. Jadi peribadahan selain Allah. Makanya digambarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi tugas Nabi Muhammad itu adalah kalau dalam bangunan dia finishing. Gitu. Dia penutup. Jadi tinggal satu lantai yang belum diisi dengan apa?
Gitu. Tinggal satu lantai yang belum diisi dengan iya naon Pak namina. Sanes karpet namanya. Keramik Pak. Itu tinggal satu lagi. Nabi itu. Jadi tinggal satu lagi. Ketika sudah itu makanya la nabiyya ba'di. Karena tugas para nabi rasul sudah beres dengan beresnya tugas Nabi Muhammad. Makanya la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Jadi hebat Pak. Program itu berkesinam, sambung menyambung menjadi itu. Kan beda Pak dengan terkadang tugas gitu Pak. Kalau ganti istilah, ganti menteri, ganti program, ganti pejabat, ganti gitu. Kalau tugas Nabi Rasul itu berkesinambungan gitu, sehingga nanti penutup tugas Rasul itu ya ada di pundak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang kontradiksi antara satu Nabi dengan Nabi yang lain, tidak Pak gitu ya. Makanya lihat umpamanya gitu, siapakah orang yang paling bagus dalam beragama? Waman ahsanu dinan, siapa orang yang paling bagus, bukan bagus, paling bagus dalam beragama? Mimman aslama wajhahu lillah, ketimbang orang yang menyerahkan hidupnya diatur oleh Allah. Wa huwa muhsin, dan dia jadi orang ihsan, orang paling takut kepada Allah. Lihat, wattaba'a millata Ibrahim, dan dia juga mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kenapa mengikuti? Karena nyambung sama Pak gitu, saling menyempurnakan gitu. Nah, keberadaan Allah sebagai Tuhan, sebagai pengurus, sebagai pengatur, pencipta, yang menghidupkan, yang matikan gitu, itu dijelaskan oleh para nabi dan rasul gitu, para nabi dan rasul gitu Bapak Ibu. Nah, kesininya Bapak Ibu, keberadaan Nabi Rasul juga itu dijelaskan oleh para kiai, para ulama, para ajengan, para ulama warasatul anbiya, ulama warasatul anbiya. Nah, ini Bapak Ibu ya, dalil apa? Dalil nakli. Dalil nakli, kenapa kita harus beriman kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Dan nanti ada dalil akli, ada dalil akli Pak. Nanti dalil aklinya yang tadi, dalil aklinya itu apakah dunia ini ada kalau tidak ada pencipta? Kan tidak Pak. Masjid ini ada, pasti ada yang membuat. WC-nya bersih, masjidnya bersih, pasti ada yang membersihkan. Listriknya hurung, pasti itu Pak. Kan tidak ujug-ujug gitu. Jadi hukumnya adanya sesuatu pasti ada yang mengadakan. Bagusnya sesuatu pasti ada yang ngurus. Gitu. Adanya alam dunia dengan segala istrinya yang tertata dengan rapih dan teratur, pasti ini ada yang mengaturnya, yang mengurusnya, itulah Allah. Ini bisa dijadikan dalil akli. Kan tadi dalil nakli tadi Pak, itu bisa turun jadi dalil akli. Contoh gitu. Itu kan jadi benar nggak Allah itu ada? Nah, Quran menjelaskan. Nah kita sebagai manusia diberikan akal. Nah, akal itu untuk menganalisa dan menyimpulkan tentang benar dan tidak yang disebut dalam Quran. Makanya ad-dinu huwal aqlu. Agama itu harus menggunakan akal. Gitu. Contoh, umpamanya secara empiris, secara faktual bisa dilihat.
keberadaan Allah itu benar teh, Allah teh benar nggak? Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman. Contoh umpamanya gitu, menurut Quran bahwa jasad Fir'aun itu oleh Allah akan diselamatkan secara fisik. Itu kan dalam Quran, inna nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kami akan menjadikan jasad fisikmu itu adalah diselamatkan secara fisik, litakuna liman khalfaka ayah, supaya jadi tanda benarnya kami. Nah, pertanyaan, apakah ayat itu sekarang sudah terbukti belum? Sudah terbukti, Pak. Jadi ada faktanya bahwa mumi Fir'aun sekarang ada. Padahal itu sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Gitu, Pak. Ribuan tahun yang lalu. Ini apa yang dijelaskan dalam dalil nakli itu ternyata Bapak Ibu dalam dalil aklinya itu terbukti. Nah, bagi kita itu akan zadahum iman, menambah benar Allah itu shadaqallahul adzim. Contoh kedua, umpamanya Quran menyebut inna awwala baiti wudi'a linnas, sesungguhnya tempat ibadah pertama kali dibangun ada di kota Mekah yang penuh dengan barokah. Cik, ada enggak di kota Mekah tempat ibadah? Ada, Pak. Ada. Masjidil Haram ada, Pak. Jadi kan kalau yang jelas ada, Pak, historisnya ada. Sehingga Pak Anies historisnya kan ada, Pak. Dari mulai orok, sekolah di mana, siapa bapaknya, siapa kakeknya. Konon kakek Pak Anies itu, Pak, ketika menikah itu saksinya konon Muhammad Nasir. Wah, itu kan sampai detailnya ada, Pak. Gitu. Ya. Gitu. Jadi gitu, ketika di SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, kegiatannya apa, mana temannya, itu kan sampai ketika wawancara dengan Butin saja ada gitu. Pada saat itu di zaman Orde Baru nggak ada yang berani orang mewawancari keluarga Cendana. Itu kan ada, Pak, jelas gitu ya. Ketika kuliah itu ada teman-temannya siap, itu ada, Pak. Ijazahnya ada gitu, Pak. Jadi itu, Pak. Ini histori, lihat, Pak. Ini Quran menggambarkan begitu. Benarnya Islam itu satu bisa dilihat dari shadaqallahul adzim. Yang kedua, faktanya ada enggak? Tadi Fir'aun faktanya ada. Kemudian Ka'bah faktanya ada. Isra Mi'raj, lihat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Masjidil haram, masjidil aqsa. Masjid yang kedua dibangun setelah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Jaraknya 40 tahun. Jadi setelah 40 tahun membangun Masjidil Haram, Nabi Ibrahim membangun Masjidil Aqsa. Yang oleh Nabi Muhammad Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu menjadi peristiwa besar karena Nabi Muhammad setar Isra Mi'raj Masjidil Haram, kemudian singgah di Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj. Mi'raj itu apa? Naik. Mi'raj teh, Pak, surat Al-Ma'arij mun di urang mata raje gitu. Lamun di supermarket lift eskalator. Itu Mi'raj. Jadi tangga naik. Makanya ingin enggak derajat kemuliaan kita naik? Caranya gimana? Gampang. As-sholatu mi'rajul mu'min. Salat tangga naiknya orang mukmin. Berbisik ke bumi sampai ke langit. Itu, Pak. Gitu. Ya, ada, Pak, gitu. Itu dalil akli. Dalil akli. Gitu. Dalil akli. Kenapa kita harus beriman kepada Allah, Bapak Ibu?
Gitu, kan tidak masuk akal. Gitu, kepercayaan orang ateis bahwa dunia jadi dengan sendirinya. Gitu. Yang kecil-kecil saja ada yang mengadakan, masa yang rongkah begini jadi dengan sendirinya. Itu mustahil, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, tema pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Nanti minggu depan ini iman kepada birububiyatillah. Karena Allah itu nanti ada Rabb, Allah juga Bapak Ibu di samping ada Rabb, Allah juga ilah, gitu. Allah juga ilah, sehingga Allah juga iman kepada nama dan sifat Allah. Ada pertanyaan, Pak? Nah. Ada sedikit pertanyaan tentang tadi Ustaz bilang dalam syahadat la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Gimana kalau ada seorang mengucapkan tiada pangeran selain Allah, tiada gusti selain Allah, apa sah itu? Ya, maaf Pak. Banyak orang Sunda yang mengatakan begitu, Tan. Nah. Makasih. Ya. Berarti kan apa makna sebenarnya dari la ilaha Allah? Apakah tiada Tuhan selain Allah, atau tiada gusti selain Allah, atau tiada pangeran selain Allah? Bapak Ibu, gitu kan, Tuhan itu satu nama yang dianggap punya keistimewaan karena dia diyakini sebagai pencipta, pengurus, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan di alam raya. Gitu. Kalau istilah Tuhan diganti dengan Gusti, kalau istilah Tuhan diganti dengan pangeran, sah tidak diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah. Gitu, sah saja, Pak. Karena yang pentingnya Allahnya. Yang pentingnya Allahnya. Kalau kita Tuhan diartikan sebagai Gusti Allah, sebagai pangeran. Yang jelas asal bukan dipahami pangerannya pangeran Diponegoro. Itu mati sahabat. Gitu. Ya, kalau pangeran dalam arti pemahamannya sama dengan Tuhan, sama dengan Gusti, gitu. Nah itu Pak, gitu. Ya, maka Allah. Jadi kenapa bahasanya la ilaha illallah? Ini Pak bahasanya. Kenapa begini? Tuhan kami Allah, tapi tiada Tuhan selain Allah. Ini Pak. Luar biasa. Kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arab di sini yang tidak ada dalam bahasa lain, Pak? Gitu. Jadi la ilaha illallah itu adalah al-istisna bandan nabi yupidul hasar. La itu kalimat nabi. Nabi itu peniadaan. La itu apa? Tidak. Tidak itu berarti peniadaan. Kemudian ada ilah. Ilah itu apa? Istisna, pengecualian. Kalimat pengecualian yang ada setelah kalimat peniadaan memberikan arti hasar, adanya batasan, tidak ada makna lain. Contoh, tidak ada siapa-siapa di masjid kecuali Ahmad. Maknanya apa? Hanya Ahmad saja yang ada di masjid. Beda bahasanya, Ahmad ada di masjid. Bisa saja nanti Yusuf juga di masjid. Bisa juga Sidik ada di masjid. Bisa juga ada teman-temannya yang lain. Tapi dengan menyebut
tidak ada siapapun di masjid kecuali Ahmad. Itu namanya hasr, tidak ada siapa, berarti hanya Ahmad sendiri. Ini juga tiada Tuhan, siapapun namanya. Apakah disebut Tuhan itu Gusti, disebut pangeran, disebut juga dewa, disebut juga, kalau di barat kan macam-macam ya, apa namanya ya, di kita juga macam-macam. Pokoknya nama pengendali yang tahu, umpamanya yang gaib dan yang nyata. Tidak ada siapapun yang paling berkuasa kecuali Allah. Makanya nanti la ilaha illallah itu la ma'buda illallah, la maksuda illallah, la murida illallah. Itu maknanya banyak gitu. Sehingga kalau tadi sah tidak diartikan tiada Tuhan diganti dengan tiada pangeran, tiada Gusti. Kalau arti pangeran dan Gusti sama dengan Tuhan sah, gitu ya. Sebab kata kuncinya bukan di sana. Kata kuncinya bahwa Allah adalah penguasa tunggal, bahwa Allah pencipta tunggal, bahwa Allah pengurus tunggal, bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tiada yang lain, Pak. Gitu. Karena dalam agama kita ada kaidah, Pak. Gitu. Ada kaidah. Kaidahnya bahwa bahwa sesuatu itu yang diucapkan itu tergantung yang mengucapkan. Ya. Disebut pajeng. Pajeng itu bisa payung, bisa payung. Ini harus nanya maqasidul labdi ala niyati labidi. Maksud satu ucapan tergantung pengucap. Makanya ini disebut pajeng tenaon, taroskeun kanu ngobrolna. Sehingga yang tadi bahwa tiada Tuhan selain Allah diganti tiada Gusti selain Allah, tiada pangeran selain Allah, itu tanya itu yang mengucapkannya Gusti, pangeran di sana apa? Itu terjemahan dari Tuhan, berarti boleh. Gitu. Ya, maknanya Bapak Ibu gitu. Yang di surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu, itu Pak, gitu. Jadi benar-benar Allah itu dalam berbagai hal tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menyerupai. Kan dulu dalam kasus Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud. Ya, gitu. Ya, kata Nabi Ibrahim, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Saya juga bisa, kata si raja. Bagaimana bisa engkau menghidupkan mematikan? Bawa dua orang, yang satu dibunuh, yang satu didiamkan. Itu cenah menghidupkan dan mematikan. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku itulah yang memancarkan matahari pagi dari sebelah timur, kemudian sore dari sebelah barat dia tenggelam. Pabuhital ladzi kapar, terbungkam, eleh debat napa? Pabuhita. Oh, makanya hariku duruk si Ibro. Nah, itu disebut dalilut, eleh dalil ngajak gelut. Gitu. Jadi ini Pak, jadi dalam aspek ketuhanan itu memang harus dipahami. Gitu. Nanti beda dengan aspek ibadah. Pahami tidak dipahami laksanakan. Aspek teologi, aspek ketuhanan, kealohan mah kudu paham. Makanya Nabi Ibrahim sampai tadi berdebat. Demikian Pak, wallahu a'lam. Wah, enggak. Tapi kan saya merasa bingung ya. Misalnya Pak Haji Dedi saya paham dia, Pak Haji Dedi melirikkan dia. Maaf saya bukan protes. Pak Haji Dedi dipanggil. Orang Hindu berkiblat ke Tuhan, ke pangeran. Orang Buddha ke Gusti. Orang Hindu ke Gusti, orang Buddha ke pangeran, orang Kristen ke Tuhan. Nah bingungnya saya di situ. Seandainya Pak Haji Dedi saya panggil Pak Haji Udin, apa dia melirik nggak kira-kira?
Lagian tadi Bapak Ustaznya bilang ruku dan sujud itu bisa mencelakakan dalam ahli ibadah, ahli sholat. Nah, saya minta penjelasan di situ. Bagus Pak, bagus. Kan tadi la ilaha, tidak ada ilah. Ilah di sini Tuhan. Ini yang sifatnya umum Pak. Yang sifatnya umum. Yang ada illallah. Nah kata kuncinya di Allahnya Pak. Kata kuncinya di Allah. Sehingga gitu. Kalau kita menyebut Tuhan kita adalah Allah. Tuhan kita itu Allah. Gitu ya. Jadi yang disebut Tuhan di sini itu adalah tadi pencipta, pengurus gitu kan. Jadi kata kuncinya bagi orang Islam adalah Allah. Allah. Gitu. Nah kalau ditanya Allah bisa nggak disebut Gusti? Allah disebut Pangeran? Allah disebut ya Pak, kan sekedar istilah. Tentu di sini akan terjadi perdebatan, gitu. Walaupun yang tetap yang lebih meyakinkan adalah Allah. Tapi Allah itu siapa? Allah itu orang menyebut Tuhan, gitu kan? Ketuhanan yang maha, bukan kealohan kan? Ketuhanan yang maha esa. Makanya substansinya bukan di penyebutan saja. Walaupun bagi kita itu tidak bisa dirubah Allah Pak. Bagi kita tidak bisa dirubah Allah. Tapi kalau ada orang umpamanya menyebut Tuhan, menyebut Gusti, menyebut Pangeran gitu. Bagi orang Islam itu maksudnya adalah Allah. Bisakah kita salahkan? Kan gitu. Seperti sholat disebut sembahyang. Seperti saum disebut puasa. Kan sebetulnya kalau diteruskan banyak Pak. Kalau diteruskan banyak. Tapi yang tadi maqasidul labdi ala niyatil lapidi. Maksud saya menyebut Gusti di sini ke Allah. Maksud saya menyebut Pangeran di sini ke Allah. Maksud saya menyebut orang sembahyang di sini maksudnya bukan menyembah Sang Hyang tapi Allah. Maksud saya menyebut puasa di sini adalah saum. Itu yang tadi maqasidul labdi. Maksud satu ucapan tergantung yang mengucapkan. Yang mengucapkan. Anda menyebut Gusti itu maksudnya apa? Ya ke Allah. Gitu. Walaupun tadi bahwa kalimat ini juga disebut oleh orang lain dengan maksud yang dengan maksud yang berbeda. Dari sisi itu Pak, gitu. Karena kalau tadi diteruskan nanti istilah-istilah yang lain juga ada, gitu. Ya kalau memang lebih bagus mah lebih bagus supaya tidak ada penafsiran yang berbeda. Kalau tidak ada penafsiran yang berbeda ya Allah, gitu Pak. Wallahu a'lam Bapak Ibu. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon Pak, saya nanti ditunggu jam 8:30 Pak. Nanti insya Allah. Kapayun Pak. Bapak Ibu sakitu aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.